kami mempersilakan kepada Prof. Irwan untuk menyampaikan materi tentang penyusunan newspaper, dan kepada seluruh peserta atau seluruh para peneliti diharapkan agar mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah penyampaian materi baru kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan Pak Prof. Irwan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan, ya, dilimpahkan rahmat untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita semua sehat, ya, bisa berkomunikasi walaupun lewat Zoom. Tapi saya bahagia bahwa teman-teman sudah memasuki satu era yang disebut sebagai new normal, dengan mulai produktif. Ya, saya secara khusus menuliskan ikhlas menjalani protokol, stay healthy, dan juga stay produktif. Jadi jangan sampai COVID ini menjadikan alasan kita tidak berbakti, ya, pada negara bangsa ini, karena kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya, masing-masing kita punya tanggung jawab itu, dan saya bahagia teman-teman sudah aktif kembali di kantor juga. Dalam praduga atau di dalam proyeksi yang saya buat, COVID itu saya ibaratkan sebagai gunung. Sebagai gunung yang kalau kita membutuhkan 2 bulan atau 3 bulan untuk mendaki gunung itu, maka kita akan turun juga di bagian berikutnya dari gunung itu juga membutuhkan sekitar 2-3 bulan. Nah, mari kita lihat COVID di Indonesia. Ya, COVID di Indonesia ini itu dimulai pada bulan Maret. Ya, pada bulan Maret, tanggal 2 Maret, kita mulai melakukan gerakan-gerakan nasional. Itu pada tanggal 13 Maret ada deklarasi, ya, artinya satu satuan yang ditugaskan untuk mengawal COVID ini pada tanggal 13 itu dideklarasi. Jadi kalau kita lihat bulan Maret, April, Mei, maka COVID itu membutuhkan sekitar 2,5 bulan, 3 bulan untuk sampai puncak. Jadi Bapak Ibu kalau melihat statistiknya, puncak COVID itu ada pada tanggal 20 Mei. 20 Mei kenapa? Karena itulah angka positif tertinggi. Ada 973 pada waktu itu. Ya. Nah itu menurut saya itu gunungnya COVID, puncaknya di situ. Nah kalau kita hitung dari bulan Maret, April, Mei sampai 20 Mei dia sampai puncak, maka saya bisa memprediksikan bahwa COVID itu akan turun sampai nanti ke kaki gunung COVID yang sebelah sana, usai itu pada tanggal 17 Agustus. Nah, jadi pada saat kita merayakan kemerdekaan, pada saat itulah kita merdeka dari COVID. Itu kalau skenario optimisnya bisa berjalan dengan baik. Jadi maksud saya skenario optimis ini penting. Ya. Pentingnya apa? Kita harus menjadi bagian dari skenario optimis. Kalau kita tidak menjadi bagian dari skenario optimis, maka COVID itu akan berlarut-larut. Dan berlarut-larut itu artinya banyak orang sakit. Jadi kita menjadi faktor yang menyebabkan orang lain sakit. Ini yang perlu kita pikirkan. Kita udah selesai, mungkin new normal udah kita bisa jalankan, tapi tingkat penularan itu tidak bisa kita stop. Ya, sebelum benar-benar hal yang sangat strategis itu bisa kita lakukan. Nah, jadi konteks semacam inilah sebenarnya policy paper itu penting sekali. Ya, bagaimana sebuah policy paper itu bisa menjadi jawaban-jawaban yang sangat substansial. Nah, untuk itu saya minta Pak Dian bisa share bahannya ke teman-teman, share bahan yang
sudah saya kirimkan. Nah, jadi kita lihat bahannya, dan oleh karena itu sebenarnya policy paper ini dia merupakan jawaban atas banyak pertanyaan. Nah, kenapa bukan research paper? Dalam arti bahwa sebuah research yang dijadikan jawaban. Kenapa itu? Nah, coba ditayangkan, Mbak, dari pertama. Ya, ya. Kalau bisa diinikan aja, dipenuhkan, layarnya dipenuhkan. Dipenuhkan layarnya. Yang pertama. Oke. Oke ya, jadi kita bisa lihat next slide ya. Ya, oke, itu dia. Ya, jadi ya di situ saya sebutkan ya, ikhlas menjalani protokol, stay healthy dan stay productive. Jadi policy paper ini sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang krusial. Jadi kita harus bedakan apa yang disebut dengan academic paper dibandingkan dengan policy paper. Kalau academic paper itu tidak policy sound, ya, tidak policy sound. Artinya apa? Nggak bisa diterjemahkan ke dalam satu policy. Nah, jadi oleh karena itu kita membutuhkan policy paper yang memang itu jawaban atas sesuatu yang krusial. Next slide ya, berikutnya. Nah, jadi di slide berikutnya saya menunjukkan ada 3 landasan penting untuk satu policy paper. Jadi landasan itu yang pertama adalah orientasi. Jadi kalau kita lihat namanya policy paper itu, dia berorientasi kepada pelayanan publik. Pelayanan publik untuk apa? Untuk melahirkan satu public goods. Ya, public goods yang cukup tercakup seluruh warga dan berkualitas. Nah, ini yang ingin dijamin oleh policy paper. Jadi karena apa? Karena yang namanya policy, ya, esensi dari policy itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, landasan yang kedua yang merupakan sebenarnya policy paper itu adalah state commitment. Ya. Jadi komitmen penyelenggara negara, ya, penyelenggara negara termasuk badan-badan yang ditunjuk, termasuk kementerian tentu saja, itu sesuai dengan mandat undang-undang, ya, untuk mencapai apa? Tujuan nasional. Jadi tujuan nasional itu harus disinkronkan dalam policy paper sehingga fungsi dari negara untuk tadi memberikan public goods yang cukup, yang mencakup seluruh warga dan berkualitas itu bisa dilakukan. Nah, yang ketiga, jadi lebih teknis lagi. Policy papers ini adalah guidance. Jadi dia merupakan petunjuk yang konsultatif. Jadi kira-kira kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berkonsultasinya dengan policy paper. Jadi kita lihat policy paper bilang apa ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, maka dia menjadi guidance. Nah, kenapa landasan ini penting? Karena kalau tidak memenuhi landasan ini, itu policy papernya bisa miss. Kita bisa membuat sesuatu yang mencelakakan, gitu. Ya, membuat sesuatu yang mahal, cost-nya mahal, tapi tidak efektif. Jadi sasarannya tidak tercapai. Nah, pada slide berikutnya, mari kita lihat slide berikutnya. Ada 4 consideran ya dalam policy papers. Jadi considerance yang harus kita ambil dalam policy paper. Jadi yang pertama itu harus ada jiwa dari policy paper itu kepedulian gitu ya, caring. Jadi caring karena konsep negara yang ideal itu adalah caring state ya, bukan careless state tapi yang careful state.
careful state itu dia karena caring pada masyarakatnya, sangat peduli. Nggak ada orang miskin di negara itu karena masyarakatnya peduli. Kalau ada orang miskin langsung ditangani ya dengan food bank, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang afirmatif dan sebagainya. Nah ini konsideran yang pertama. Artinya jiwa dari policy paper itu harus mensejahterakan umum, kira-kira gitu ya, untuk keamanan bersama, untuk kemaslahatan umum. Nah, jadi ini harus jelas warna ini. Yang kedua, dia harus melindungi resource, kekayaan. Jangan sampai policy paper itu secara tidak sengaja itu menyebabkan hilangnya resource nasional. Karena policy paper yang lemah melahirkan nanti peraturan yang lemah, akhirnya bisa menyebabkan apa? Ya, martabat kita hilang. Ada sesuatu yang nanti bisa dicuri orang, diambil, karena kita nggak menyiapkan mekanisme untuk menjaga itu semua. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah landasan moral. Jadi harus ada landasan moralnya. Jadi misalnya apa? Keberpihakan. Landasan moralnya apa? Kebersamaan. Landasan moralnya apa? Landasan moralnya itu jangka panjang, sustainabilitas. Jadi ada landasan moral yang itu bersifat sustainable gitu. Moralnya sustainable. Maksudnya gini, kalau kita melakukan sesuatu dan itu merugikan anak cucu, maka policy itu tidak punya landasan moral yang bagus. Jadi kira-kira apa yang disebut sebagai sustainabilitas? Jadi sustainabilitas itu gini, kalau kita membolehkan satu pohon ditebang, ya, hari ini kita membolehkan satu pohon ditebang, itu berarti satu pohon lain juga tertanam hari ini. Itu namanya sustainable. Jadi itu landasan moralnya. Jadi salah satu landasan moral itu memelihara atau menjamin kesejahteraannya. Jadi kesejahteraan anak cucu misalnya itu sesuatu yang jamin. Nah yang terakhir adalah mandat kekuasaan. Jadi mandat kekuasaan itu kan harus dilihat sebagai kekuasaan untuk mengelola. Jadi mengelola itu memaksimalkan, merawat, ya, dan menjamin kesejahteraan dan sebagainya. Itu mengelola. Nah, jadi mari kita geser ke slide berikutnya untuk melihat sifat dari policy paper. Jadi pada slide berikutnya saya tunjukkan bahwa policy paper itu memiliki sifat-sifat. Sifat itu ya, jadi seperti yang di depan tadi ya. Di depan tadi saya bilang bahwa dia bukan academic paper. Jadi ditujukan pada khalayak non akademik. Jadi ini sifat. Jadi kira-kira gini, seorang akademisi yang sangat baik bisa dia kesulitan membuat policy paper, ya, karena dia tidak terbiasa berbicara dengan sound policy, ya, terlalu akademis, terlalu basic. Gitu. Nah, jadi makanya ini harus disadari. Harus disadari bahwa yang namanya policy paper itu khalayaknya non akademik, organisasi, termasuk NGO, ya, lembaga-lembaga, termasuk juga organisasi massa, ya, organisasi agama, masyarakat, misalnya community based organization, misalnya pemerintah, ya, pemerintah. Nah, jadi policy itu bisa dipakai oleh berbagai tingkatan, karena kita harus tahu bahwa tanggung jawab kebijakan itu tidak hanya pada pemerintah. Permasalahan dalam kehidupan manusia, ya, kehidupan kita di Indonesia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi tanggung jawab bersama, ya, kelembagaan-kelembagaan yang lain. Nah, yang kedua, sifat yang kedua itu adalah dia diagnosis, ya. Jadi dia mengdiagnosis
situasi. Ini seperti cara kerjanya seperti seorang dokter itu. Dia meriksa situasi, memberikan analisis, kemudian kasih obat. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi policy paper itu sifatnya dia periksa sakit apa masyarakat kita ini kok sampai jadi begini, batuk-batuk atau sampai demam, sakit apa? Dianalisis. Analisis karena apa? Karena cuaca, karena apa? THR-nya kurang dan sebagainya, itu dianalisis ya. Dan kemudian solusi. Dikasih solusinya. Nah, yang ketiga itu persuasif. Jadi sifat persuasif itu untuk memperbaiki situasi. Dia nggak boleh ekstrim ya. Karena apa? Ekstrim itu nanti ada cost. Dia lebih persuasif dengan cara yang maksimal tentu saja ya untuk memperbaiki. Nah, yang penting sekali. Ini karena ini sedang sering miss di dalam policy paper itu apa? Evidence. Jadi seringkali policy paper itu perenungan gitu, nggak bisa, ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tadi malam kalau saya merenung, ini kita perlu sebuah kebijakan, nggak bisa. Ya, artinya untuk policy paper nggak bisa, itu inspirasi bisa ya, tapi harus ada evidence, jadi evidence base, ada buktinya bahwa data statistiknya seperti apa, catatan lapangan seperti apa, kejadiannya bagaimana, harus ada evidence. Nah, oleh karena itu, dia keseluruhan itu harus ditulis bersifat efisien, to the point. Jangan kata sambungnya panjang-panjang, nggak bisa dibaca, dan juga nggak efisien karena apa? Menggunakan istilah-istilah yang rumit. Ya. Nah, jadi kita lihat, mari kita bandingkan beberapa tipe ya. Jadi nanti kawan-kawan di Kemenak, khususnya di Balitbank ya, di bawah kepemimpinan Pak MZen ya, dan membuat transformasi besar ya. Jadi ini kan momentum great transformation ya, udah dimulai. Jadi kita udah di kaki ini harus terus. Nah, oleh karena itu kita lihat tipe-tipe policy paper itu apa aja. Jadi gini, untuk apa ini saya kemukakan? Supaya kita nggak bikin policy paper itu seolah-olah ya satu itu, bukan ya. Jadi policy paper itu sifatnya ada yang untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Jadi kita mengukur, jadi sifatnya mengukur kinerja. Dengan data baru, diagnosis baru, ya artinya dengan ilmu baru yang kita miliki, kita diagnosis, kita dapat kesimpulan-kesimpulan baru, melahirkan petunjuk-petunjuk baru, guidance baru tadi. Oh, ternyata kebijakan yang ada itu perlu penyempurnaan dalam hal apa misalnya ya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan outcomes-nya ya, output-nya pada outcomes-nya. Nah, jadi yang pertama mengevaluasi. Mengevaluasi yang ada. Nah, yang kedua apa? Menemukan solusi. Misalnya resistensi masyarakat atas kebijakan tertentu gitu ya, kebijakan moderasi bisa, atau kebijakan misalnya ini pendirian satu pabrik yang dianggap penting karena apa? Pabrik ini ternyata kalau didirikan di satu tempat itu bisa memecahkan persoalan pengangguran. 5.000 orang terserap. Dan selain 5.000 orang terserap itu, juga sektor ekonominya akan tumbuh. Sektor real nanti akan tumbuh. Tapi ada resistensi masyarakat. Masyarakat resisten, nggak mau menerima pabrik. Nah, itu butuh policy paper. Jadi butuh sebuah research untuk menemukan kalau kita menganalisis bahwa pendirian pabrik itu penting untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau begitu harus dicari bagaimana solusi atas penolakan tadi itu. Sama seperti kita mencari solusi atas konflik ya. Solusi-solusinya apa. Jadi policy paper itu memberikan solusi-solusi. Jadi guidance tadi untuk memberikan solusi. Nah, yang ketiga itu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar.
Nah, jadi salah satu contoh, saya ambil contoh, mengapa agama di Indonesia, mungkin di beberapa tempat lain juga, belum bisa menjadi dasar bagi moderasi. Jadi harusnya kan agama kita yang kaya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu kan agama yang kaya. Nah, kenapa? Belum bisa itu menjadi dasar bagi moderasi. Jadi jawabannya di mana ya? Jawabannya kira-kira bukan pada agamanya, tapi jangan-jangan jawabannya ada pada mode enkulturasi agama misalnya. Ya, jadi kalau begitu kita sedang berbicara tentang struktur intermediarinya, ya. Atau kalau dalam bahasa Berger ya, itu kan struktur intermediary, jadi semacam struktur mediasi ya. Struktur mediasi yang menjembatani antara teks agama dengan pemahaman. Jadi kenapa teks agama begini kok pahamnya lain? Berarti ada transliterasi, ya, translasi dan transliterasi yang terjadi. Nah, itu nanti policy brief akan bisa menunjukkan itu kira-kira. Sehingga solusinya apa? Nah, kemudian juga menemukan hipotesis baru. Jadi misalnya gini, dia menjawab mana yang lebih memudahkan umat, lebih visible, ya, itu lebih sangat membantu. Itu ONH itu difasilitasi melalui pemotongan gaji untuk di kalangan PNS misalnya. Ya. Jadi bagi orang yang berniat untuk melakukan haji, untuk menunaikan haji, kemudian dihitung 20 tahun ke depan misalnya atau 10 tahun, ya, itu dilakukan satu mekanisme. Ini hipotesis-hipotesis yang harus diuji. Atau dibiarkan dengan manajemen personal, artinya terserah masing-masing orang. Gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin ini tidak diberlakukan secara nasional, tapi policy ini juga bertingkat. Ya. Policy ini dibuat secara bertingkat pada level yang berbeda. Nah, jadi menemukan ya sesuatu yang baru, solusi-solusi yang baru. Nah, yang terakhir saya tunjukkan tipenya di sini itu alternatif. Jadi menjawab ya, alternatif kebijakan apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hal-hal tertentu. Jadi selama ini sudah ada kebijakannya dan preferensinya itu diberikan kepada ini ya, solusi atas suatu masalah itu dilakukan dengan satu cara tertentu. Ya, misalnya solusi-solusi bagi peningkatan kesejahteraan diberikan dengan misalnya ada ya, jadi PKH misalnya diberikan melalui Kementerian Sosial, ya. Mungkin ada alternatif satu kebijakan yang namanya adalah food bank, misalnya gitu ya, food bank. Jadi kalau begitu kita bisa memberikan policy brief ini memberikan alternatif kebijakan yang punya kandungan nilai yang lebih efektif kebijakan. Nah, kita geser ke isinya ya. Jadi semakin tadi prinsip-prinsip dasar, di slide berikutnya kita bicara isinya ya, isi. Sebelum itu terus isi. Jadi isi policy. Nah, itu dia ya. Jadi isi policy paper. Apa isinya? Jadi isi dari policy paper itu yang pertama adalah deskripsi faktanya, evidence. Jadi kasih dulu evidence. Telah terjadi satu penyerangan terhadap kelompok masyarakat di Tolikara pada tanggal sekian, bulan sekian, yang menyebabkan ya sekian orang mengalami kekerasan atau sekian orang cacat. Ya. Nah ini evidence. Jadi ditampilkan faktanya dengan sumber yang jelas. Ini isi policy paper. Nah, jadi dari
isi policy paper itulah sebenarnya kita merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Jadi tadi pergeseran dari evidence itu lari ke analisis yang saya sebut di depan tadi diagnosis ya. Nah, waktu kita melakukan diagnosis itu ya, sesuai dengan orientasi policy tadi publik dan sebagainya yang sudah kita bicarakan prinsip-prinsip tadi, maka kita rumuskan pilihan kebijakannya. Jadi pilihan kebijakan apa yang kita ambil. Baru kemudian ini yang sering sekali miss di dalam policy paper ini harus kita perhitungkan karena banyak sekali policy paper itu tidak bicarakan hasil yang bakal dicapai. Jadi seolah-olah ini hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak diproyeksikan. Jadi perlu proyeksi. Tadi Pak Kapus sudah di depan sudah menyatakan ya, salah satu tugas itu kan meramalkan. Ya, ini jadi policy paper itu ada proyeksi dia peramalan. Jadi kalau ini dikerjakan dengan ukuran-ukuran tertentu ya, dengan indikator-indikator yang sangat terukur, kalau bisa rigid gitu ya, supaya tingkat kepercayaannya tinggi, kita bisa bilang ini akan melahirkan apa. Jadi hasilnya itu akan sampai di mana. Nah, satu lagi yang biasanya sangat dilupakan di dalam policy paper itu apa? Risiko. Risk. Jadi seringkali ini, kalau Bapak Ibu lihat dalam satu kebijakan dibuat, diambil, tapi risikonya itu tidak diperhitungkan. Wah, muncul berbagai ekses, ya, ekses yang nggak diperhitungkan. Ekses ini bisa positif, bisa negatif. Ini banyak sekali yang negatif muncul, kalau positif kan itu impact yang memang diharapkan ya. Walaupun kadang-kadang ada impact yang nggak diharapkan. Tapi ekses ini muncul yang membawa risiko-risiko besar. Nah, jadi policy paper yang baik itu dia udah menghitung. Jadi kira-kira kalau kita ambil policy A, ya, policy A itu resikonya apa? Pilihan policy B itu resikonya apa? Nah, jadi disitulah sebenarnya butuh rekomendasi. Jadi rekomendasi di dalam policy paper itu untuk menunjukkan selain risiko-risiko tadi itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi untuk meminimalkan risiko dengan policy ini, maka syarat yang harus dipenuhi apa? Misalnya apa? Syarat yang harus dipenuhi adalah policy ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat lokal. Nah, misalnya gitu, itu syarat. Jadi kalau pelibatan masyarakat lokal tidak berhasil digalang, maka ada risiko. Nah, jadi hal-hal semacam ini. Nah, jadi oleh karena itu kita lebih teknis lagi ya pada slide berikutnya. Jadi pada slide itu kita bisa lihat desainnya, ya. Desain policy paper itu apa. Jadi kira-kira ini. Jadi kalau kita lihat ini, jadi ada pertanyaan kebijakan. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Pertanyaan kebijakan, bagaimana konflik agama di satu tempat yang baru terjadi kemarin, kira-kira gitu ya. Kita be spesifik. Jadi be spesifik. Satu konflik yang baru saja terjadi di Sulawesi atau di Kalimantan, bagaimana bisa dipecahkan? Kenapa? Ini butuh segera. Kalau tidak kita pecahkan dalam waktu dekat, itu banyak sekali sumber daya nasional itu rusak. Ya. Artinya apa? Artinya ikatan-ikatan sosial kita rusak. Tapi NKRI juga bisa terancam. Sehingga kita membutuhkan jawaban yang... Nah, jadi oleh karena itu kita berdasarkan evidence. Nah, kita bikinlah pilihan-pilihan kebijakan. Ya, ada pilihan kebijakan A, pilihan kebijakan B, pilihan kebijakan C. Nah, jadi desain dari policy paper itu bisa memberikan pilihan-pilihan yang bertingkat atau pilihan-pilihan yang sejajar. Nah, jadi misalnya gini, untuk mengatasi konflik itu,
pada kebijakan pilihan kebijakan A, ya, memberdayakan kepemimpinan. Jadi karena kita berdasarkan evidence, itu yang didengar oleh masyarakat setempat itu adalah pemimpin adat atau pemimpin gereja. Pemimpin gereja itu sangat didengar. Ya. Jadi kalau begitu pilihan kebijakannya itu kita memberdayakan kepemimpinan lokal. Sehingga kepemimpinan lokal inilah yang menjadi agency. Jadi pendekatan kita itu, nah pendekatan mediasi tadi ya, karena kita menggunakan struktur mediasi, mediated structure yang ada di dalam masyarakat. Nah, pilihan kebijakan B itu menurunkan aparat, aparat yang bertingkat dalam menjamin ketenangan warga. Jadi dari Jakarta kita kirim, kemudian pada tingkat daerah juga ada kolaborasi antara aparat untuk menjaga ketenangan, untuk menyelamatkan warga yang lebih besar. Karena ini konflik yang melibatkan sedikit orang atau kelompok kecil, tapi ini menjadi isu nasional. Kemudian aparat diturunkan, gitu ya. Misalnya, ini pilihan kebijakan B. Nah, kemudian pilihan kebijakan C, apa? Mengeluarkan keputusan, peraturan, ya, edaran untuk memelihara perdamaian, terus ke segala lini, segala sektor, kemudian peraturan itu disosialisasikan dan semua menindaklanjuti. Nah, jadi kita lihat. Jadi kita bisa perpanjang, ya. Artinya pilihan-pilihannya masih bisa kita perpanjang. Tapi ini contoh mana yang mau kita ambil. Jadi untuk menegaskan mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita pilih, maka kita harus ukur. Ukur apa? Ukur hasil dan resikonya. Kalau ambil ini hasilnya begini, resikonya begini. Kalau kebijakan B itu hasilnya akan sampai begini, resikonya begini. Nanti kebijakan C itu hasilnya begini, resikonya begini. Nah, jadi inilah saya kira pertimbangan-pertimbangan yang sangat perlu kita buat. Ya. Jadi kedewasaan di dalam membuat policy paper ini penting. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa dewasa, menjamin dewasa ya? Salah satu menjamin dewasa itu harus didiskusikan supaya enggak perspektif satu orang melihat, harus dikontrol perspektif lain. Itu perspektif yang terlalu normatif misalnya itu, supaya lebih dewasa ya, lebih wise misalnya kita membutuhkan orang lain. Jadi itulah mekanisme di dalam penyusunan itu. Nah, kita teruskan ya. Di modelnya saya mau makin teknis supaya memang bisa dikerjakan ya. Pada slide berikutnya model presentasinya bagaimana? Jadi model presentasinya. Saya ambil ini ya, artinya ambil contoh kalimat. Jadi waktu kita mempresentasikan kalimat-kalimat di dalam policy paper ini, itu kita harus lihat konteksnya supaya kita bisa melihat berguna apa tidak. Karena policy paper itu juga relatif, dia punya nilai-nilai relatif. Saya ambil contoh. Jadi dalam satu policy paper itu ditulis begini ya. Penelitian menunjukkan bahwa intoleransi yang disebabkan oleh perbedaan kelas sosial jauh lebih berbahaya dibandingkan intoleransi yang dipicu oleh perbedaan agama. Nah, saya gini ya, itu sebuah statement. Kita menulis sebuah statement. Ya, saya ulangi statementnya. Penelitian menunjukkan bahwa intoleransi yang disebabkan oleh perbedaan kelas sosial jauh lebih berbahaya dibandingkan intoleransi yang dipicu oleh perbedaan agama. Nah, ini coba kita lihat. Nah, berguna nggak ini? Jadi dalam sebuah policy paper, statement ini berguna nggak? Nah, dia berguna kalau
pengetahuan ini baru. Nah, gitu. Jadi kalau orang memang belum tahu sebelumnya bahwa bukan perbedaan agama loh ya, yang menjadi kunci dari intoleransi, tapi ketimpangan kelas. Nah, itu kalau penelitian sebelumnya belum ada, ini merupakan pengetahuan baru, ya, tidak diketahui, itu berguna. Tapi kalau semua orang sebelumnya udah tahu, itu dari dulu kita udah tahu kalau seperti itu. Nah, itu kalau dari dulu orang udah tahu, sudah ada pengetahuan, sudah sering dibicarakan, maka statement ini menjadi tidak berguna. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi jangan kita pikir bagus. Ini kan bagus. Tapi bagus itu kontekstual. Sekarang udah nggak bagus. Karena apa? Itu udah direspon dari policy-policy yang dulu udah merespon. Ya, misalnya. Maaf. Jadi kalau dia berguna, nah, jadi ini kan rumusannya ya. Jadi kalau itu dia nggak berguna, maka ada kalimat begini. Mengingat faktor ketimpangan sosial ekonomi lebih mendasar, ya, lebih mendasar dalam apa? Dalam tadi ya, dalam ya, menyebabkan atau menstimulasi intoleransi, maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada perbaikan kesejahteraan kelompok lapisan bawah. Nah, jadi statement semacam ini sebagai pembuka yang kita dapatkan dari evidence base tadi, ada evidence-nya, kemudian ada diagnosisnya, nah, maka kita sampai ke sini. Nah, terus kita analisis terus kita membuat semacam kesimpulan tanda petik, mengingat faktor ketimpangan sosial ekonomi lebih mendasar di dalam menstimulasi toleransi, maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada perbaikan kesejahteraan kelompok lapisan bawah. Nah, jadi isi dari policy paper itu kita teruskan. Gimana jalannya? Gimana jalannya? Nah, secara teknis kita rumuskan jalannya seperti apa. Nah, kalau nggak berguna tadi, maka harus dicari penjelasan lain. Ya, harus dicari penjelasan lain. Nah, jadi oleh karena itu kita sampai pada kesalahan-kesalahan ya. Jadi kesalahan apa? Untuk mengontrol tadi yang saya bilang prinsip ya, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, kesalahannya sering kali dan bukan sering kali, sangat biasa itu tidak didasarkan pada data. Jadi policy paper itu nggak ada evidence-nya, nggak ada evidence-nya. Jadi evidence itu diasumsikan, dibayangkan bahwa ada masalah, dibayangkan ini harus dipecahkan, tapi nggak ada evidence. Itu kesalahan. Nah, yang kedua ada evidence-nya, tapi salah tafsir gitu. Ya, salah tafsir. Ada, katanya ada. Misalnya, ambil contoh. Data A ya, sedikit lebih akurat dibandingkan data B. Nah, saya gitu. Jadi, data A itu sedikit lebih akurat. Nah, dalam policy paper nggak boleh. Kita menyimpulkan kalau gitu kita pakai data A. Nah, kalau faktanya sedikit lebih akurat, berarti sama-sama tidak akurat. Karena apa? Karena jangan dipilih yang sedikit, karena pilihan kebijakan harus maksimal. Jadi kalau ada fakta semacam itu, kita harus mencari datasi. Jadi harus ada datasi. Datasi, kita cari datasi, jangan pakai data. Apalagi misalnya nih, B, misalnya B kurang buruk. B kurang buruk dibandingkan A. Jadi kalau gitu kita pakai B, bukan. Berarti A dan B itu sama-sama buruk. Walaupun yang satu buruknya relatif. Kita cari yang bagus. Nah, itu. Jadi salah tafsir ini sering sekali terjadi. Sehingga tidak maksimal. Jadi policy paper itu tidak bisa melahirkan kebijakan yang punya daya paksa. Gitu ya. Nah, rekomendasinya terlalu umum. Normatif. Ya, normatif. Itu nggak boleh ada kalimat misalnya untuk mengatasi konflik dibutuhkan kebijakan moderasi. Nah, itu bukan bahasa policy paper. Itu terlalu umum.
Ya, nggak usah nulis policy paper, orang di pinggir jalan juga bisa bilang itu perlu moderasi gitu ya. So, untuk mengatasi kemiskinan masyarakat perlu diberi bantuan. Nah itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Policy paper itu artinya nggak sampai kepada policy. Itu kan himbauan. Ya. Itu seperti orang menulis ini apa rekomendasi di dalam tesis itu begitu biasanya. Ya. Nggak sampai ya, jadi nggak ngerti lapangan. Ya. Nah, yang terakhir di sini, pernyataan yang sering kabur, mendua, yang nggak ada artinya. Ya. Misalnya apa? Ada pernyataan-pernyataan dalam policy brief, aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam membuat kebijakan. Nah, itu kata-kata seperti itu. Atau ada kata-kata, hal ini sangat tergantung pada situasi, nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi, policy paper itu harus convincing, meyakinkan. Kenapa? Kita berdasarkan pada data yang meyakinkan. Jadi harus bisa bilang. Gitu kan? Nah, atau dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, nggak boleh. Ini masalah yang kompleks. Nah, itu bukan policy paper. Ya. Kenapa? Anda memang datang untuk menyelesaikan masalah kompleks itu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dibuat dalam penyusunan policy paper, maka yang satu, harus policy paper itu berorientasi pada penyediaan public goods. Ya. Jadi apa? Dia mampu membedakan keinginan publik dengan kebutuhan publik. Jadi jangan kita berikan keinginan, kita memberikan kebutuhan. Jadi jangan sampai policy paper itu mengelabui kebijakan, akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang memberikan keinginan, ya. Bukan memberikan kebutuhan. Nah itu pertimbangan yang penting sekali di dalam public goods. Pertimbangan yang kedua adalah kesesuaian. Jadi kesesuaian dengan aturan perundang-undangan. Nah ini penting sekali. Jangan sampai melanggar. Wah, policy papernya itu menyarankan sesuatu yang hebat, gitu ya. Tapi itu nggak bisa. Itu melanggar hukum, ya, melanggar hukum. saya punya contoh yang sederhana, ya, itu wali kota Bengkulu, ya, wali kota Bengkulu yang sangat populer, dia membuat kebijakan. Jadi membuat kebijakan apa? Maaf. Ya, maaf. Jadi membuat kebijakan. Jadi kebijakannya itu apa? Dia ingin mendorong religiusitas masyarakat kota, sehingga orang yang rajin berjamaah ke masjid, ini sebelum COVID ya, ini cerita sebelum COVID. Jadi Pak Helmi itu ya, namanya wali kotanya Pak Helmi. Jadi Pak Helmi ini membuat kebijakan memberikan tiket umroh. Jadi kira-kira warga kotanya yang religius, yang rajin ke masjid berjamaah 5 waktu, itu diberikan tiket umroh. Nah ini kan kebijakan yang bagus. Kira-kira kalau ada yang mengusulkan pada dia sebuah policy paper itu untuk mengumrohkan orang supaya meningkatkan religiusitas itu ya, kebijakan yang bagus. Tapi akhirnya apa? Nggak bisa. Jadi Pak Helmi nggak bisa akhirnya, wali kota nggak bisa memberikan tiket umroh itu. Karena itu melanggar undang-undang. Jadi APBN tidak bisa digunakan untuk hadiah. Ya, memberi hadiah kepada masyarakat itu nggak bisa. Kira-kira begitu. Nah sehingga harus dicarikan ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Helmi di Bengkulu itu akhirnya pakai uang pribadi itu memrohkan masyarakat. Akhirnya kebijakan itu tidak bisa diteruskan ya, karena dia kehilangan rumah dan sebagainya. Anyway, itu contoh policy paper, jangan sampai ya, kita mengusulkan yang bagus tapi bertentangan ya, dengan
aturan perundang-undangan. Nah, yang pertimbangan yang ketiga adalah keselarasan dengan kapasitas kelembagaan. Jadi sering sekali kalau Bapak Ibu lihat di Indonesia, ini kelemahan policy paper ini kelihatan pada apa? Indonesia sering sekali menciptakan badan-badan baru. Ya. Ada badan baru, ya. Ada instansi, institusi baru yang dibuat. Nah, itu karena apa? Karena waktu policy dilihat penting, tapi mau ditaruh di mana, nggak ada strukturnya. Nah, jadi itu harus kita pertimbangkan. Jadi kira-kira kalau kita mengusulkan sesuatu yang dikerjakan di Kementerian Agama, jangan sampai Kementerian Agama harus membuat suatu biro, satu badan baru atau subdit baru, ya. Nah itu nanti cost-nya lebih besar. Artinya kita mau menyelesaikan masalah ini, tapi biayanya terlalu besar. Nah, ini hal-hal yang inilah yang disebut sebagai wisdom. Ya. Jadi orang yang menulis policy brief itu tidak sekedar benar, tapi juga benar. Ya. Jadi maksudnya bukan sekedar betul benar, tapi yang benar-benar benar. Itu artinya harus ada wisdom. Ya. Harus ada wisdom. Nah, jadi mari kita lihat yang terakhir. Jadi slide yang terakhir. Ya. Terakhir biar kita ada waktu untuk diskusi juga. Nah, 4 nilai yang harus kita adopsi. Dalam policy brief ada 4 nilai harus kita adopsi. Ya. Policy paper, maaf. Yang pertama nilai substansi. Ya. Nilai substansinya jangan jangan dihilangkan, jangan dikurangi. Ya. Substansinya itu harus dipelihara. Nah, apa sih intinya? Apa sih prinsipnya? Prinsip-prinsip tadi itu harus kita jaga. Nilai strategis. Kita mau mengubah, mentransformasikan. Ini merupakan satu tahapan. Jadi tahapan apa yang sekarang sedang terjadi misalnya. Bisa nggak kita mengubah situasi COVID sekarang ini menjadi suatu lompatan ke depan? Jadi kalau sekarang ini kita udah terbiasa berteknologi, udah canggih dan juga banyak pekerjaan dan bisa kita selesaikan dengan bantuan teknologi, maka kita jadikan ini sebagai sesuatu yang strategis. Jangan sampai besok setelah COVID kita kembali lagi business as usual. Mulai lelet lagi gitu ya, mulai lambat lagi, mulai teknologi ditinggalkan ya. Nah, ini kan presiden bagus untuk sebuah transformasi atau great transformation. Jadi menurut saya ini babak peradaban yang baru, makanya disebut sebagai new normal. Saya sendiri menyebutnya new abnormal. Ya. New abnormal itu maksudnya upper, bukan AB ya, bukan AB, tapi UP. UP itu abnormal. Abnormal itu berarti normalitas kita itu normalitas upstream, bukan lagi mainstream, tapi upstream. Kita udah pakai multimedia, udah pakai online, sudah pakai distance learning, udah pakai distance meeting, dan seterusnya. Jadi itu namanya abnormal untuk saya. Nah, yang ketiga, nilai urgensi. Jadi jangan lupa, policy paper itu dia memiliki nilai urgensi. Artinya apa? Ya harus cepat, harus bisa menjawab sesuatu yang strategis tadi dengan cepat dan tepat. Cepat dan tepat, urgensi. Baru nilai-nilai kegunaan. Jadi function ya. Kegunaan itu maksudnya pada implikasi-implikasinya yang harus kita jamin. Nah, jadi saya kira itu ya, tetap pada slide penutup itu ya, tetap kita ikhlas menjalani protokol, jangan nggak ikhlas. Kalau Bapak Ibu nggak ikhlas, ya ini bagian dari amal ya. Jadi harus ikhlas menjalani protokol. Supaya apa? Supaya kesembuhan itu betul-betul terjadi. Karena apa? Dalam wabah yang terjadi tahun 1918, Bapak Ibu, itu sudah turun, tapi bulan Oktober pada tahun itu terjadi rebound. Jadi ada wabah pandemi yang kedua. Jadi naik lagi dia. Nah ini itu yang kita nggak. Dan juga itu dalam arti kita menjadi bagian dari apa, kesehatan orang lain. Bukan cuma kesehatan kita, dari kesehatan orang lain. Lebih penting lagi, stay productive ya, dengan misi-misi kita yang sedang kita bicarakan. Baik, saya kira itu
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.